Ekspansi bisnis negeri ginseng ke Ibu Pertiwi semakin hari semakin menonjol, mulai dari budaya K-pop yang melanda tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Saat ini K-Bank atau bank-bank asal Korea mulai menunjukkan langkah ekspansinya untuk dapat meraih market share penduduk Indonesia. Pasar Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara ini memang sangat gurih untuk dijajaki investor yang berani bersaing. Namun, apa yang sebenarnya yang menjadi alasan utama bank-bank asal Korea memilih Indonesia dan siapa saja bank tersebut akan kami ulas dalam K-pop hingga K-Bank Serbu Indonesia. Mari kita lihat data pertama di sini. Kita mulai dari alasan utama para K-Bank ini memilih tanah air. Di mana kalau kita bandingkan Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia dan Indonesia di sini yang dikatakan pasarnya sangat gurih. Kenapa? Karena jumlah penduduknya berada di kisaran 274 juta penduduk. Dan ini yang menjadi menarik. Kalau kita melihat jumlah rekening yang sudah dibuka di berbagai negara ini, Indonesia memiliki jumlah rekening yang nilainya kurang lebih 48,86%. Artinya yang masih belum membuka rekening ada di kisaran 51%. Nah, ini tinggal kita hitung sendiri ya, pakai kalkulator mungkin 51% dikali 274 juta itu jumlahnya sudah lebih banyak daripada jumlah total penduduk yang berada di Filipina atau 110 juta. Nah, ini menarik. Apabila Anda menjadi pebisnis perbankan atau salah satu pemilik dari K-Bank ini dan kemudian dari kurang lebih 110 juta Anda mendapatkan 10%-nya saja atau sekitar 11 juta. Nah, bisa langsung tajir ya karena memiliki jumlah rekening atau jumlah nasabah di angka 11 juta kalau bisa meraih 11 jutanya. Dan inilah yang dilakukan oleh bank-bank asal Korea ini untuk diupayakan agar bisa jumlah rekening atau market share di Indonesia ini semakin diperbesar. Kita bandingkan sendiri dengan negara asalnya, negeri ginseng Korea Selatan yang jumlah rekening yang ada di negara tersebut berada di angka 94,85%. Nah, artinya hanya 5% saja ruang. Dan kalau kita kalikan juga dengan jumlah penduduknya yang hanya 52 juta, 5% dari 52 juta bahkan tidak sampai ke angka 5 juta itu sendiri. Jadi memang potensinya sangat kecil sehingga Indonesia menjadi negara yang paling gurih juga kalau kita bandingkan dengan Thailand misalnya yang total penduduknya 70 juta, Singapura yang 97% penduduknya atau total penduduknya 5,8 juta ini kurang lebih semuanya sudah memiliki rekening perbankan. Filipina yang dikatakan juga walaupun angkanya masih rendah 34,5 juta tapi jumlah penduduknya hanya 110 juta. Yang menjadi pertimbangan lainnya adalah nilai suku bunganya. Kalau nilai suku bunga di negara-negara Asia Tenggara lainnya ini sudah mendekati 0% seperti di Thailand hanya 0,5%, di Korea Selatan sendiri hanya 0,5%. Tentu menjadi tidak menarik ini bagi masyarakat-masyarakat di sana sendiri pun untuk menaruh uangnya di perbankan. Sehingga tentunya apabila kembali lagi nih ya, Anda menjadi salah satu orang tajir di negara tersebut dan melihat potensi suku bunga yang cukup tinggi AKA alias Indonesia 4,25%, pasti langsung mengirimkan uangnya atau menginvestasikan uangnya ke tanah air. Nah, selanjutnya berdasarkan alasan dasar tersebut, kemudian bank-bank ini mulai menilai beberapa bank yang layak dijadikan target investasi. Di mana tentu yang jadi pertimbangan adalah kinerja fundamental perbankan itu sendiri ditambah dengan harga akuisisi bank nantinya. Kemudian siapa saja bank-bank asal Korea yang saat ini sedang agresif ekspansi di tanah air. Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Saya bawa Anda ke bank yang sedang hot-hotnya ini dibicarakan di kalangan investor. Yang pertama adalah Kukmin Bank, di mana bank ini baru saja mendapatkan izin dari OJK untuk boleh memegang saham di Bank Bukopin sebesar 51%. Melalui skema PUT 5 atau penawaran umum terbatas 5 yang masih berjalan saat ini, Kukmin dikatakan hanya boleh menjadi standby buyer dengan batas peningkatan saham maksimum hingga 37,6%. Melalui PUT 5 ini rencananya Bank Bukopin akan mendapatkan dana segar sebesar 838,9 miliar rupiah dari penerbitan kurang lebih 4,66 miliar unit saham kelas B atau sekitar 40% dari jumlah saham beredar dengan nilai nominalnya Rp100 per unit sahamnya. Adapun harga pelaksanaan yang ditetapkan di sini adalah kurang lebih Rp180 per unit sahamnya, di mana KB Kukmin Bank akan melaksanakan pembelian sebanyak 1,025 miliar saham ke depannya. Nah, selanjutnya Kukmin juga berencana akan menambah jumlah kepemilikan saham hingga 67%. Namun untuk hal ini masih membutuhkan RUPS selanjutnya untuk izin pada pemegang
bidang saham lainnya. KB Kukmin Bank ini merupakan anak usaha dari KB Financial Group yang listing di Korea Stock Exchange atau KRX, di mana situs resminya sendiri mencatat di bawah bendera KB Financial Group terdapat sekitar 12 anak perusahaan yang hampir seluruhnya memang bergerak di bidang keuangan. Dan mengacu pada rilis laporan keuangan grup KB Financial sepanjang tahun 2019, ini dikatakan cukup menarik karena net profit atau laba bersih dari KB ini mencapai sekitar kurang lebih 3.300 atau sekitar 3,3 miliar won di sini secara year on year, dan juga laba bersihnya atau setara 3,31 triliun won maksud kami, atau setara dengan 40 triliun rupiah dengan asumsi kurang lebih 12 rupiah per wonnya, naik sekitar 8,2% secara year on year, dan dari tahun 2018 sebesar 3,06 triliun miliar won Korea. Sementara khusus untuk laba bersih di kuartal 4 2019 tercatat sebesar 534,7 miliar won Korea atau setara dengan 6,42 triliun rupiah. Namun Kukmin Bank sendiri berekspansi di tahun pandemi ini tidak sendiri maksud kami untuk berekspansi, dan siapa saja selanjutnya. Mari kita lihat pada slide berikut ini. Nah, ini informasi teranyar yang kami himpun di mana The Korea Development Bank atau KDB, bank asal Korea Selatan, akan mengambil alih mayoritas kepemilikan saham emiten pembiayaan atau multifinance PT Tifa Finance Tbk dengan kode emitennya Tifa dari pemegang saham existing sebesar 870,7 miliar saham yang mewakili kurang lebih 80,65% dari total modal yang ditempatkan dan juga disetor perseroan. KDB sebetulnya sudah agak tertinggal dibandingkan perusahaan keuangan Korea Selatan lainnya untuk masuk ke Republik Indonesia, meskipun sempat masuk ke bidang perusahaan efek ketika secara tidak langsung mengakuisisi PT E-Trading Securities dan mengganti namanya menjadi KDB Daewoo Securities. Namun keputusan untuk masuk ke Tifa Finance ini juga masih cukup menarik mengingat agresivitas perusahaan Korea Selatan di industri multifinance di Indonesia sebelumnya juga belum terlalu signifikan. Dan terkait akuisisi Tifa Finance, dalam pengumumannya di Bursa Efek Indonesia pada Senin 6 Juli 2020 lalu, manajemen Tifa Finance mengungkapkan bahwa rencana pengambil alihan akan dilaksanakan dan dalam jangka waktu 14 hari selanjutnya pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor atau pihak ketiga lainnya dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan kepada perseroan atas rencana pengambil alihan ini. Dan secara fundamental kalau kita melihat aset dari Tifa Finance sendiri ini yang berfokus pada pembiayaan sektor logistik dan infrastruktur mencapai kurang lebih 1,19 triliun rupiah untuk kuartal 1 2019, ekuitasnya berada di kurang lebih 377,38 miliar rupiah, dan juga pendapatan per Maret 2020 mencapai 41,06 miliar rupiah, turun dari Maret 2019 50,38 miliar rupiah. Laba tahun berjalan pada kuartal 1 2020 kalau kita lihat di sini dikatakan cukup menarik karena berada di angka 6,67 miliar rupiah. Walaupun sebenarnya turun dari 8,03 miliar rupiah. Nah, selain dua bank Korea ini, terdapat bank-bank Korea lainnya yang sudah berekspansi di tanah air. Dan mari kita lihat pada slide yang selanjutnya. Saya bawa Anda kepada K-Bank lainnya. Ini dia. Inilah K-Bank yang sudah berada di tanah air, tidak hanya dua yang tadi yang akuisisi di tahun 2020. Yang pertama ada Bank Hana di sini, di mana Bank Hana ini yang saat ini dimiliki Bank Keup Hana Korea sebanyak 69,01%, Line Financial memiliki 20%, dan International Finance Corporation atau IFC memiliki 9,98%, dan 1,01%-nya adalah milik perseorangan. Bank Hana di Indonesia saat ini memiliki jaringan sebanyak 59 kantor layanan di seluruh Indonesia, dan tak hanya di ATM milik perusahaan, Bank Hana juga dapat diakses di lebih dari 120.000 ATM Prima dan lebih dari 1,9 juta ATM dalam jaringan Visa serta lebih dari 80.000 ATM bersama. Selanjutnya yang kedua di sini ada Bank Wuri Saudara, di mana pada akhirnya di akhir 2014 Bank Wuri Indonesia secara resmi melakukan penggabungan usaha atau merger ke dalam Bank Saudara dengan diterbitkannya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 0012840 2014 pada Desember 2014. Nah, yang ketiga di sini kita lihat ada Bank Shinhan Indonesia yang merupakan hasil merger antara Bank Metro Express dan Sentra Tama Nasional Bank, di mana pada Desember 2016 proses merger kedua bank ini diselesaikan, dan berdasarkan informasi dari situs resmi perseroan, Shinhan Bank telah memulai
proses merger dan akuisisi di Indonesia bahkan sejak tahun 2007. Hingga saat ini 99% pemegang saham Bank Shinhan Indonesia adalah Shinhan Bank Co. Ltd. Kemudian sebesar 0,53%-nya dipegang oleh PT Metro Panca Gemilang dan 0,47%-nya dimiliki PT STM Tunggal Jaya. Selanjutnya yang keempat di sini kita ada lihat PT Oke Bank Indonesia, walaupun namanya Oke Bank Indonesia, di sini yang merupakan penggabungan dari Bank Dinar dan Bank Andara, dan informasi yang kami himpun lebih jauh terkait hal ini dari situs resmi Bank Oke Indonesia pada Mei 2017, Apro Financial Co Ltd atau sebuah institusi keuangan dari Korea Selatan melakukan pembelian saham dari Bank Andara sehingga kepemilikannya menjadi 99%, dan pada Agustus tahun yang sama Bank Andara resmi berubah menjadi Bank Oke Indonesia, dan kemudian pada 25 Oktober 2018, maksud kami Bank Dinar ini resmi diakuisisi oleh Apro melalui pembelian 77,38% saham perseroan, dan pada 8 Juli 2019, kurang lebih ada di tahun lalu, ini Bank Dinar merger dengan Bank Oke Indonesia. Jadi walaupun namanya Oke Bank Indonesia, di sini ternyata pemodalnya di balik itu adalah mereka yang berasal dari Korea Selatan. Dan yang terakhir, di sini kita lihat ada IBK Bank Indonesia yang merupakan hasil penggabungan antara Bank Agris dengan Bank Mitra Niaga. Adapun pemegang saham Bank IBK Indonesia saat ini yaitu Industrial Bank of Korea sebanyak 95,79% dan PT Dian Intan Perkasa sebanyak 1% dan masyarakat sebesar 3,21%. Dan ramainya K-Bank yang merambah tanah air ini tentunya diharapkan dapat membantu perekonomian di dalam negeri, utamanya di kala pandemi ini.